Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aklis TV yang selalu unggulan, berjiwa pemimpin, cerdas, dan berkarakter Qur'ani. Senang sekali hari ini kita tuh bisa berjumpa dalam acara perdana yaitu Tadabbur Challenge. Oke, jadi ini tuh episode perdana ya, pertama first gitu. Hari ini jadi kita akan berkenalan dengan salah satu sahabat kita yang Masya Allah itu teman-teman tahu gak siapa? Oke, kalau nggak tahu biar aku kasih tahu. Namanya itu Kak Zahra Arfidia Uswatun Hasanah. Halo Kak Zahra. Halo. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam, aku punya tebak-tebakan nih. Kakak tahu gak sih asam apa yang imut? Asam imut apa tuh? Assalamualaikum imut. Oke. Oh gitu, waalaikumsalam. Aku juga punya pantun nih. Wih, apa tuh? Pantunnya gini. Anak ayam naik motor. Cakep. Waalaikumsalam moderator. Wah, keren ya, keren, refleks yang keren gitu kan ya. Oke, jadi Kak Zahra nih sebelum kita berkenalan lebih lanjut kan, dan biar lebih dekat juga nih sama pemirsa, boleh gak sih aku tahu nama panggilan Kak Zahra tuh siapa ya? Aku biasa dipanggil Jara. Jara. Coba. Oke, Kak Jara, boleh gak sih diceritain gitu dulu Kak Jara tuh asal dari mana, terus Kak Jara tuh bisa kenal Aklis dari mana, dan apa motivasi Kak Jara nih kenapa milih Aklis gitu, padahal banyak kan sekolah-sekolah lain yang mungkin lebih keren gitu, lebih wow, lebih kece, tapi kenapa milihnya Aklis gitu ya? Coba dong diceritain. Oke, bismillah. Jadi saya itu sekolah asalnya dari MTS Darul Ihsan Yulpi. Itu ada di Bandung. Terus kenapa bisa kenal Aklis? Karena ketika itu ceritanya waktu kelas 9 itu nggak tahu mau lanjut kemana sekolahnya gitu, tapi pengennya pesantren gitu. Nah habis itu waktu itu Jara lagi buka sosial media kan, terus di situ tuh ada iklan PPDB. Nah PPDB-nya itu PPDB Aklis. Jadi Aklis itu apa ya, sekolah aku namanya Aklis gitu kan, awalnya nggak tahu kok Aklis gitu. Terus abis itu itu kan dicari tahu tentang sekolah Aklis itu kayak gimana gitu kan. Nah ternyata bagus juga gitu sekolahnya. Habis itu bilanglah ke orang tua gitu mau sekolah di sini gitu. Terus kata orang tua iya boleh, dan habis itu daftar online dan alhamdulillah keterima di sini. Oh, berarti dari MTS ya? Ya. MTS tuh akhwat sama ikhwannya tuh gabung gak sih biasanya tuh? Iya gabung, tapi ada juga yang dipisah juga. Nah, terus Kak Zahra Digabung. gabung, terus gimana sih cara Kak Zahra tuh beradaptasi sama lingkungan yang kita kan di wilayah akhwat semua ya? Kalaupun ikhwan juga, ikhwannya tuh jauh kan, di beda daerah gitu ya. Terus itu tuh gimana beradaptasinya? Pasti bakal susah banget kan? Iya sih. Emang sih dari waktu SMP itu emang bareng sama Iwan, tapi kebanyakan di antara kelas yang lain tuh beda gitu, awat aja gitu, Iwan aja gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin jadi sampelnya aja gitu di sekolah itu. Jadi cuman kelas saya aja gitu yang awat sama Iwan gitu. Tapi kita juga di situ nggak terlalu bebas banget gitu. Jadi kalau mainnya sama awat aja gitu, karena emang gurunya emang aware itu gitu buat jangan ikhtilat gitu. Keren banget. Nah, jadi Aklis atau Akel Islamic School itu kan sekolah yang tadabbur Quran pertama dan terbaik ya Kak. Nah, yang Kak Zahra ketahuin tentang Aklis tuh gimana sih menurut Kakak? Sebenarnya nggak terlalu tahu banyak ya tentang Aklis, karena emang nggak tahu bisa sekolah di sini gitu, karena cuma cari-cari info aja kan di sosial media gitu. Terus emang nggak ada saudara atau siapapun yang di sini gitu, di PWK atau nggak di Jonggol gitu, nggak ada gitu. Nah jadi ceritanya itu waktu itu stalking Instagram waktu itu buat cerita-cerita infonya tentang sekolah ini kayak gitu. Terus tadi kan Kakak bilang
tentang aklis yang tadabur itu kan berbeda ya sama pola MTS kakak nih. Terus perbedaannya tuh apa ya kak? Kalau bisa. Oh, untuk perbedaannya karena beda banget sih, karena di sini kurikulumnya itu kan khas banget ya tadabur. Terus ada juga kurikulum Pisol atau biasa disebut sama The Secret of Luqman gitu. Jadi kita belajar surat Luqman tuh dari ayat 12 sampai 19 kita diajarin tadaburnya kayak gitu. Terus ada juga pelajaran 4T. 4T itu tahsin, tahfiz, tadabbur sama tafsir gitu. Jadi kita di sini belajar Quran juga, belajar akademik juga. Akademiknya emang mantap banget, terus belajar Al-Quran juga di sini kayak gitu. Yang pasti tadabburnya belajar juga, terus hafal Qurannya juga belajar juga kayak gitu. Wah, Masya Allah. Yang model-model begini nih pasti nih, aduh hafalan nih udah banget ya. Masya Allah. Nah, kalau tentang tadabbur Quran nih, aku setuju banget ya sama pendapat Kak Zahra nih. Jadi teman-teman kita lanjut ya. Oke, jadi sesuai tema program kita yaitu tadi apa? Tadabbur Challenge ya. Jadi kita nih pengen nge-challenge Kak Zahra. Jadi Kak Zahra nanti pilih satu dari 5 surat yang ada di layar ini. Nanti terus kakak bacakan, abis itu kakak tadabburin. Oke, lanjut ya. Oke, bismillah. Tadabbur Challenge Abasa 1-10 dimulai. Oke, sebelum saya bertadabbur, saya akan membacakan suratnya dulu sama terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang yang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Tahukah engkau Nabi Muhammad, boleh jadi jika dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang bermanfaat baginya. Adapun bagi orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, engkau Muhammad boleh memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, engkau malah mengabaikannya. Masya Allah, Allah. Oke, kan kakak udah baca nih ayat sama terjemahannya. Sekarang boleh dong kakak tadabburin surat Abasa ini. Jadi tadabbur dari surat Abasa ini kan, Abasa ini artinya bermuka masam gitu. Surat Abasa ini surat ke-80, ada di juz 30. Nah, surat Abasa ini menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang sahabat Nabi dan juga seorang yang buta gitu. Nah, dikisahkan di Abasa ayat 1-10 itu, Nabi Muhammad itu sedang berdiskusi dengan orang-orang para pemuka Quraisy, ingin supaya mereka itu memeluk Islam gitu, ingin mendakwahkan agama Islam kepada mereka supaya para pembesar-pembesarnya itu masuk Islam, karena jika pembesar-pembesarnya masuk Islam maka pengikut-pengikutnya pun ikut untuk memeluk Islam seperti itu. Nah, waktu itu di sela-sela pembicaraan datanglah seorang Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta. Dia tidak tahu kejadian yang ada di situ gitu, tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu sedang berdiskusi dengan orang-orang kafir Quraisy gitu. Nah, beliau tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum itu datang lalu memotong pembicaraan Nabi. Nah, Nabi itu tidak suka karena sedang
fokus gitu untuk mendakwahkan kepada orang-orang kafir Quraisy, sedangkan ada seorang Abdullah bin Umi Maktum yang sudah awal memeluk Islam, ingin tahu tentang Islam, ingin belajar tentang Islam kepada Nabi Muhammad SAW, kayak gitu. Terus surat Abasa ini itu sebagai teguran Allah kepada Nabi supaya Nabi itu tidak berwajah masam dan berpaling gitu, karena orang yang ingin mengetahui tentang Islam itu harus dirangkul gitu, harus dikasih tahu biar dia tidak salah jalan gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan orang-orang yang merasa dirinya serba cukup atau pembesar-pembesar Quraisy itu kan mereka itu tidak ingin tahu tentang Islam, mereka tidak mau masuk Islam gitu. Sedangkan ada orang yang ingin masuk Islam atau orang yang ingin belajar tentang Islam, mereka sudah tahu tentang Islam, ingin memperdalam lagi, kenapa malah diabaikan gitu. Tapi kita mungkin sebagai manusia ngerasa gak sih kalau misalkan kita lagi ngobrol gitu asik-asik terus datang orang itu kan gak enak gitu ya? Iya, kayak apaan sih orang lagi ngobrol gitu kan ya? Iya kayak gitu. Nah, Nabi Muhammad juga sebagai manusia juga punya sifat seperti itu, karena Nabi Muhammad juga sebagai manusia pasti punya sifat seperti itu. Tapi kata di dalam tafsir itu abasa itu artinya itu bermuka masam, tapi tidak langsung ditujukan kepada Nabi gitu. Jadi menggunakan dhamir ketiga gitu, karena supaya pemuliaan kepada Nabi gitu, karena Rasulullah itu punya sifat yang salah satunya ya ada tabligh, itu menyampaikan. Jadi menyampaikannya itu tidak dengan harus memaksa ataupun tidak harus masuk Islam gitu. Yang penting Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah, soal mereka mau menerima atau tidaknya itu kembali kepada mereka semuanya gitu. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sebagai pemberi peringatan dan sebagai yang menyampaikan misalnya seperti itu. Masya Allah ya, tadabbur Zahra ini keren banget, keren. Jadi nih Kak, dari ayat yang tadi Kakak baca ini, coba deh Kakak boleh gak disebutin apa aja sih pesan-pesan penting dari ayat tersebut? Pesan pentingnya ya, pesan pentingnya itu salah satunya itu tentang kita itu harus berakhlak baik. Semuanya Pasti sih itu ya. Iya, pasti, karena contohnya yang tadi berwajah masam gitu kan, itu kita sebagai manusia itu harus selalu tersenyum gitu kan. Kalau di hadis itu biasanya ada 5S ya? Iya kan? Iya, apa itu 5S ya? S. Ya, 5S itu senyum, salam, sapa santun gitu kan. Iya, jadi kan kalau misalkan orang ketemu kita tuh harus wajah ceria gitu kan, biar orangnya juga enak gitu lihatnya, kayak gitu mainnya gitu. Terus kalau misalkan ada orang yang pengen belajar sama kita, pengen belajar bareng-bareng sama kita, ya apa gitu ayo diajak bareng gitu. Ya, ramah gitu ya, peduli terhadap orang lain, peka gitu. Kalau misalkan ada orang yang pengen ikut belajar, pengen lebih tahu, seharusnya diajarin gitu, bukannya malah dikacangin, didiemin gitu. Karena kita tidak boleh sebagai manusia tuh punya rasa egois gitu kan. Kalau kita jadinya egois ya, kayak dia pengen menang sendiri ya kan, itu nggak boleh ya guys. Oke. Selanjutnya apa sih yang menurut Kak Zahra nih pesan utama dari ayat ini tuh apa sih? Pasti ada kan pesan utamanya? Utama banget yang harus kita tahu itu di surat Abasa ayat 1-10 itu tentang kita itu tidak boleh membeda-bedakan status seseorang. Contohnya tuh kayak misalkan dia kekurangan fisik, jadi kan udah lebih waktu itu sama yang kita gitu kan, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan gitu. Kalau kita mau mendapatkan ya ke semua orang gitu, jangan cuma ke ini aja gitu. Dikasih ya, nggak boleh. Terus lanjut ya Kak. Menurut Kak Zahra nih, hikmah yang Kakak dapetin dari ayat-ayat yang tadi itu apa aja sih? Lalu apa aja gitu perubahan yang terjadi dalam diri Kakak, mulai dari mindset, terus behavior, sama amal soleh setelah Kakak mendapat hidayah dalam mentadaburi surat Abasa 1-10 ini? Hikmahnya itu yang pertama pasti sih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT ya. Terus yang kedua itu hikmahnya itu kita harus selalu berbuat kebaikan tanpa memandang seseorang itu siapa gitu. Berbuat baik itu ke semua makhluk, ke semua orang gitu, kayak gitu. Harus berbuat baik ke semua orang gitu ya. Kita nggak boleh berbuat jahat ke orang lain. Terus nih Kak, menurut Kakak nih tadabbur Quran untuk
anak-anak muda di kalangan Gen Z nih, kayak kita-kita nih sekarang nih, apa sih manfaatnya? Pasti mereka tuh bakal mikir gini loh, kayak apaan sih tadabbur, ribet banget, kayak beban gitu, nyusahin nih. Ya kan pasti kan pada mikir gitu kan, apalagi sama anak-anak luaran sana yang nggak tahu gimana itu tadabbur. Padahal kalau mereka pelajarin ya lebih dalam, tadabbur, kalau mentadaburi Al-Quran itu kan kayak semasya Allah itu ya, kita tuh bisa tahu isi-isi dari Al-Quran itu yang nggak semua orang tuh bisa tahu gitu tuh. Apa sih manfaatnya itu untuk anak muda kalangan sekarang? Ya, manfaat bertadabbur untuk anak muda itu banyak banget ya, Sa. Ya. Salah satunya itu kalau misalkan kita nih baca Al-Quran, terus baca Al-Quran itu kita cuma baca aja gitu, tapi kita nggak tahu artinya apa, jadi kayak asal flat gitu ini. Iya. Kan? Ya, jadi kita terus belajar juga tadabburnya. Jadi dari tadabbur itu kita bisa ngambil hikmah, bisa ngambil pelajaran dari apa yang kita baca gitu. Jadi kita gak cuma baca gitu, tapi kita paham sama apa yang kita baca gitu dari Al-Quran itu, kayak gitu. Ya, karena kan kebanyakan tuh kayak bukan kebanyakan sih, emang banyak itu orang yang dia tuh membaca Al-Quran tapi tuh cuman sekedar hafal tanpa dia misalkan kayak dia tuh ngelupain tajwidnya, lalu kayak tafsirannya kayak gini, seharusnya dibacanya kayak gini, tapi malah diginiin, gini gitu. Itu kan juga penting ya dalam membaca Al-Quran tuh. Lalu nih selanjutnya pertanyaan yang ke 100. Udah 100 banyak banget. Kalem. Nih udah ending ini. Ini pertanyaan terakhir nih ya Kak. Nah, menurut Kakak nih dari manfaat-manfaat yang Kakak sebutin tadi untuk kalangan anak muda zaman sekarang nih, apa sih yang harus kita lakuin buat mewujudkan dan meningkatkan hal-hal itu ke anak muda lainnya nih? Oke, cara mewujudkannya itu yang pertama itu ya kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran sih, karena kalau kita mau bertadabbur gitu, kita banyak interaksi dengan Al-Quran. Kita misalkan contohnya kayak banyak bertilawah gitu kan, terus sering baca artinya juga, terus kalau misalnya bisa ya dihafalin Al-Qurannya, terus kita bisa baca tafsirnya juga, biar kita waktu bertadabbur itu ada referensinya dari tafsir kayak gitu. Ya, berarti itu balik lagi ke diri mereka masing-masing ya. Kalau mereka emang seriusan dan benar-benar niat buat belajar untuk ngetadaburin Al-Quran ini, pasti ya bisa lah ya. Lalu nih kan dari tadi nih Kak Zahra nih ngomong ya, terus aku tuh kayak ada familiar gitu loh sama logat-logatnya Kak Zahra gitu. Iya. Kak Zahra nih asal mana ya? BTW? Asal Bandung. Bandung, bener sih, pantas kelihatan banget vibes cewek well-nya gitu. Oke. Lalu Allahumma hamna bil Quran. Masya Allah, keren banget kan teman-teman. Tadabbur Chelsea Kak Zahra ini cukup diakuin jempol, 2 jempol, 4 jempol. Jadi gimana nih sahabat Aklis TV, kalau kalian punya pendapat berbeda sama Kak Zahra, boleh ya kalian komen di bawah ini. Oke. Kan tadi kan aku ngebukanya nih pakai tebak-tebakan. Iya benar. Sekarang aku tutup pakai pantun. Kakak bilang cakep ya. Iya oke, cakep. Nih. Olot kawat tulang bakmi. Kok tulang bakmi? Nih gak apa-apa, tulang bakmi aja pengennya. Tulang besi. Gak apa-apa, ini biar beda gitu dari orang. Olot kawat tulang bakmi. Cakep. Dikira cupu, ternyata suhu. Cakep. Cukup sekian podcast kami ucapkan matur thank you. Oke, sampai jumpa di Tadabbur Challenge selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.